Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, ada sebuah cerita yang sangat inspiratif dari Anthony de Mello tentang seseorang yang memiliki kepribadian yang sangat tidak baik, tetapi dari hati kecilnya ia mau berubah. Suatu ketika ada seorang guru yang mengatakan kepadanya bahwa ia bisa berubah menjadi lebih baik asalkan ada seseorang yang mencintainya dengan tulus, yang dapat mengubah pribadinya menjadi lebih baik. Karena itu orang-orang terdekatnya berusaha mencintainya, tetapi tak ada satupun yang bisa mengubah pribadinya menjadi lebih baik. Sampai datang seseorang yang benar-benar tulus, benar-benar murni mencintainya, dan orang tersebut berhasil mengubah pribadinya sendiri karena ia benar-benar mengalami cinta yang tulus dan cinta yang murni. Cerita ini hendak menekankan bahwa semua manusia bisa berubah menjadi lebih baik asalkan kita dicintai dengan tulus. Maka cinta itu akan perlahan-lahan mengubah kita menjadi lebih baik. Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dengan sangat jelas mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya untuk meyakinkan mereka bahwa ia benar-benar mencintai mereka dengan kasih yang sangat tulus. Selain itu, Yesus juga menekankan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Dalam arti tertentu, Yesus meminta para muridnya untuk saling mengasihi dengan kasih yang tulus sebagaimana yang telah ia lakukan untuk mereka. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Yohanes juga menekankan hal yang sama. Ia mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dengan perkataannya ini, Santo Yohanes hendak menekankan bahwa Allah yang kita imani adalah kasih. Karena itu, kita pun harus saling mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Sedangkan bacaan pertama tentang Santo Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga ia mampu menyembuhkan orang sakit dan berbicara di depan banyak orang sehingga mereka tercengang kepadanya. Dalam hubungan dengan tema renungan hari ini tentang kasih, kita bisa merenungkan bahwa kita bisa mengasihi dengan tulus jika kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang kedua, Santo Yohanes menekankan bahwa Allah adalah kasih. Dan di dalam bacaan Injil, Yesus sendiri menegaskan bahwa Allah yang adalah kasih itu mencintai kita sebagai sahabat-sahabat yang mengorbankan nyawanya. Yesus mencintai kita seperti seorang sahabat. Dan sebagai seorang sahabat, ia berani mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Bagi saya, hal ini sangatlah menarik untuk direnungkan. Yesus yang adalah Allah, yang juga adalah kasih, telah lebih dahulu meneladankan kepada kita tentang kasih yang tulus, kasih yang murni, dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Karena mengasihi kita umatnya, ia mencintai kita sebagai seorang sahabat dengan berani mengorbankan nyawanya sendiri karena ia mengasihi kita.
Walaupun kita memiliki kekurangan dan dosa, tetapi Yesus tetap mengasihi kita dengan sangat tulus. Ia menjadikan kita semua sahabatnya yang selalu setia mendengarkan segala curahan hati kita masing-masing, entah baik ataupun buruk. Fakta ini memperlihatkan bahwa Allah mencintai kita dengan kasih yang tak bersyarat tanpa batas. Unconditional love infinite. Artinya Allah tidak mencintai kita karena fisik atau status sosial atau dengan syarat dan motivasi yang dangkal lainnya. Tetapi Allah mengasihi dengan segala kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Sehingga untuk sebagian orang yang mampu benar-benar mengalami dan meneladani kasih Allah yang tak bersyarat itu, mereka bisa mengalami transformasi diri menjadi lebih baik. Kedua, bacaan Injil dan juga bacaan yang kedua menekankan bahwa setelah kita mengalami kasih Allah yang tak bersyarat, yang tak terbatas itu, unconditional love infinite, maka kita pun harus belajar saling mengasihi dengan cinta kepada sesama, dengan cara saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau Allah yang kita imani adalah kasih, maka orang-orang yang mengimani Allah yang adalah kasih itu pun harusnya adalah kasih. Karena itu, kasih adalah panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Sekali lagi, harus kita sadari bahwa kasih adalah panggilan kita sebagai pengikut Yesus untuk terus menebarkan kasih kepada siapapun tanpa melihat agama ataupun status sosial manapun. Kita harus terpanggil untuk saling mengasihi. Kasih menjadi identitas pengikut Yesus. Kasih itu tanpa syarat yang harus kita hidupi dalam segala aktivitas kita. Di mana kita berada, kita harus tetap saling mengasihi. Karena terkadang di dalam segala aktivitas kita mengasihi dengan cinta manusia, yaitu cinta yang didominasi oleh ego kita masing-masing. Sehingga terkadang kita mengasihi dengan syarat. Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk mengasihi dengan kasih-Nya, dengan kasih yang tanpa syarat dan tak terbatas. Santa Teresa dari Kalkuta melakukan ini di dalam hidupnya dengan cara melayani orang-orang sakit dan orang-orang terlantar tanpa memandang latar belakang, identitas, agama, dan status mereka. Dan bahkan ia melayani mereka tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Itulah kasih Allah yang tanpa batas, tanpa syarat. Ketiga, bacaan pertama menekankan tentang peran Roh Kudus. Roh Kudus atau Roh Allah sendiri akan memampukan kita untuk mencintai seperti Allah, untuk kita bisa mengasihi seperti Allah mengasihi, seperti Allah mencintai. Karena itu, di dalam doa-doa kita harus berdoa kepada Roh Kudus untuk menjadikan hati kita seperti hati Allah yang mampu mencintai dengan cinta yang tak bersyarat, yang tanpa batas. Unconditional love infinite. Tuhan memberkati Anda semua.